Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2144 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amsal pasal 15 ayat 25 sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dalami firman Tuhan ini ayat demi ayat, dan kita akan temukan berkat, ada pesan Tuhan di balik firman Tuhan yang sudah kita baca. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang pertama, jangan congkak, jangan sombong. Ayat 25, perhatikan. Rumah orang congkak dirombak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya rumah ini bicara baik itu rumah tangga kita, kehidupan pribadi kita, usaha kita, pekerjaan kita. Saudara, kalau kita sombong, itu semua akan dihancurkan. Semuanya akan dirombak Tuhan. Kalau kita angkuh, kalau kita congkak alias sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Apakah kita rendah hati atau jangan-jangan kita ini congkak alias sombong? Coba perhatikan ketika kita ditegur, apakah kita menerima teguran firman Tuhan itu dengan lapang hati? Atau jangan-jangan kita suka memberontak, suka marah, suka tersinggung ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, oleh hamba Tuhan? Saudara, yang tahu diri kita selain Tuhan adalah diri kita sendiri. Coba lihat diri kita. Jangan-jangan kita ini sombong. Makanya dalam kehidupan kita, banyak sekali kita hadapi di mana Tuhan menegur kita memakai firman Tuhan melalui hamba Tuhan atau orang-orang terdekat kita untuk menegur kita. Tetapi kita masih mengeraskan hati. Makanya kita banyak sekali mengalami kehancuran demi kehancuran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar firman Tuhan ini, rumah orang congkak dirombak Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah rombak, saudara, sangat-sangat sulit untuk kita bisa bangkit lagi. Kalau kita tidak bertobat, kita tidak akan bangkit. Makanya saudara, kalau mau dipulihkan, saudara harus belajar rendah hati. Amin. Belajar apa? Rendah hati. Di saat saudara ditegur oleh firman Tuhan, jangan memberontak, jangan melawan saudara. Tapi rendahkanlah hatimu. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kalau itu betul-betul berbicara untuk kita, oh haleluya, bertobat saudara. Dan rendahkan dirimu, maka Tuhan akan memulihkan saudara. Dari puing-puing bangunan itu, Tuhan akan membangun menjadi bangunan yang indah.
Rumah tanggamu yang sudah dirombak, sudah hancur-hancuran. Usahamu sudah rata dengan tanah, sudah bangkrut. Tuhan sanggup memulihkan. Asalkan saudara apa? Belajar rendah hati. Kita hancur karena kesombongan kita. Makanya saudara kita harus bertobat. Supaya Tuhan memulihkan kita. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara. Ayat 26, perhatikan. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi perkataan yang ramah itu suci. Yang kedua, saudara, jangan merencanakan kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai dalam pikiran kita ini merencanakan hal-hal yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Merencanakan hal-hal yang jahat. Sudah punya keluarga yang utuh, masih memikirkan, aduh bagaimana saya mau menikah lagi. Mau tambah istri. Wah bagaimana supaya saya dapatkan harta ini dan itu. Dengan cara-cara yang licik, culas, rencana-rencana yang jahat. Saudara, itu kekejian bagi Tuhan. Yang harus ada dalam pikiran kita, bagaimana caranya kita untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Yang kita pikirkan itu harusnya pikiran-pikiran di atas. Bukan pikiran-pikiran yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, Saudara, apa yang kita rencanakan dalam kejahatan itu pasti digagalkan oleh Tuhan. Tuhan gak senang. Apalagi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mulai merencanakan kejahatan. Bagaimana caranya memindahkan jemaat ini ke gereja saya dan sebagainya. Itu kan rencana jahat, Saudara. Saudara, kita ini gereja Tuhan sudah mundur jauh ke belakang. Saudara-saudara kita yang dari seberang memikirkan bagaimana dapat memenangkan orang-orang percaya, kita ini sibuk dari dalam. Sibuk untuk memindahkan orang-orang yang sudah percaya, sudah Kristen. Kita sibuk memindahkan mereka ke gereja kita. Ini menjadi masalah. Makanya tadi saya bilang, saudara, kita jauh mundur ke belakang. Mari kita mau lihat bahwa jiwa-jiwa itu masih banyak sekali, saudara. Kita ini kan masih minoritas di bangsa kita Indonesia. Masih banyak tugas yang harus kita kerjakan untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Jangan merencanakan hal-hal yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Saudara, kenapa kita tidak boleh merencanakan kejahatan? Karena orang-orang yang merencanakan kejahatan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Kita sudah belajar, saudara. Kekejian itu kan hal yang menjijikan, membuat muntah. Tuhan muntah melihat orang-orang yang merencanakan kejahatan. Tuhan jijik melihat saudara merencanakan hal-hal yang jahat. Bertobat, saudara. Mari kita mau merencanakan hal-hal yang baik untuk mendatang kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan hal-hal yang jahat. Tetapi memikirkan perkara-perkara di atas. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga pesan firman Tuhan ini ayat 27, perhatikan. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang ketiga, jangan serakah. Loba itu artinya serakah. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang serakah kehidupannya, di sini dikatakan gelap, kacau. Dengar ini baik-baik. Kalau saudara serakah, saudara hanya akan mendatangkan kekacauan bagi kehidupan saudara, rumah tangga saudara, keluarga saudara, dalam usaha, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan sendiri. Akan kacau kalau saudara memiliki hati yang serakah. Saudara, banyak orang serakah. Sudah ditentukan batas-batas tanahnya, masih saja mau melangkah 1-2 meter, mengambil hak orang, itu kan serakah. Saudara, kalau mau jujur, banyak sekali orang
yang serakah, sudah mendapat berkat, masih merasa belum cukup. Sehingga mau mengambil hak-hak orang. Saudara yang dikasih Tuhan, bertobat. Hiduplah bersyukur. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan kehendaki. Jangan merampas hak orang. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa berkat Tuhan itu tidak pernah tertukar. Makanya kalau saudara mungkin dapatnya cuma 1 talenta, kembangkan itu. Jangan dikubur, jangan disimpan. Saudara yang dapat 2, 3, 4 talenta, 5 talenta, 7, 10, saudara, kembangkan itu. Sama-sama kita dapat berkat. Jangan iri, jangan sakit hati melihat orang lebih daripada kita, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita mengucap syukur selalu. Saya percaya banyak atau sedikitnya yang kita dapat, kalau kita bersyukur, itu pasti cukup. Amin. Tapi kalau kita tidak mengucap syukur, sebanyak apapun yang kita dapatkan, saudara selalu merasa kurang. Saudara, sifat manusia itu serakah. Saudara dapat gaji sebulan 5 juta, pinginnya yang gaji berapa? 10 juta. Saudara nikmati. Beberapa bulan kemudian, saudara pingin gaji 50 juta. Saudara dapat. Selama beberapa waktu, saudara menikmati gaji 50 juta per bulan. Tapi ada di satu titik, saudara merasa, saya mau gaji 100 juta. Dan seterusnya, bertambah terus. Saudara, itu karena apa? Sifat kita itu tidak merasa cukup alias serakah. Saudara, kalau kita serakah, kita hanya akan mengacaukan rumah kita, mengacaukan hidup kita, keluarga kita, usaha pekerjaan kita. Makanya saudara bertobat dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya, kalau kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan pasti bukakan pintu berkat buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan serakah. Itu adalah pesan firman Tuhan yang ketiga. Yang keempat, perhatikan ayat 28. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Saudara, yang keempat, jangan hidup seperti orang fasik. Perhatikan ayat 28 ini. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya. Tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Artinya apa, saudara? Dengar ini baik-baik. Artinya, saudara, banyak orang tanpa berpikir dia langsung berkata-kata. Setelah dia berkata-kata, baru dia mikir. Itu orang fasik. Tapi orang benar, dia pikirkan dulu apa yang akan dia ucapkan, apa yang akan dia katakan. Dia mikir dulu. Saudara, banyak orang kan, dia sudah berkata-kata, saudara, terus akhirnya menjadi satu keributan. Dia menyesal karena sudah berkata-kata yang tidak baik, akhirnya melukai orang banyak. Itu orang fasik. Dia nggak mikir dulu, dia sudah berkata-kata. Itu yang sering kali terjadi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau saudara jangan hidup sama seperti orang fasik itu. Makanya pikirkan dulu. Pikirkan dulu, timbang-timbang dalam hatimu. Baru saudara mengucapkan atau berkata-kata. Supaya perkataanmu itu tidak melukai. Tetapi kata-katamu itu menguatkan, menginspirasi, memotivasi orang yang mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita ini orang-orang benar, bukan orang-orang fasik. Makanya kita harus pikir dulu apa yang akan kita ucapkan. Supaya apa yang kita ucapkan itu tidak sia-sia, tidak melukai orang, tetapi
justru meneguhkan, menguatkan, memulihkan, dan memberkati mereka. Amin. Haleluya. Yang terakhir, pesan firman Tuhan yang kelima, ayat 29, perhatikan. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Haleluya. Pesan yang kelima, saudara, jangan lalai dalam hal berdoa. Amin. Orang fasik, saudara, firman Tuhan ini katakan, Tuhan jauh dari mereka. Tuhan dekat dengan orang-orang yang suka berdoa. Saudara, yang dikasih Tuhan semakin banyak kita berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak dapat berkat. Itu benar, saudara. Kalau kita selalu berdoa, Tuhan semakin dekat dengan kita. Kalau sumber berkat itu ada bersama-sama dengan kita, maka kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan terus dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya saudara, pesan firman Tuhan yang terakhir, yang kelima ini, jangan lalai berdoa. Saudara minta dalam doa kepada Bapa kita yang ada di surga, dan saudara akan melihat Bapa kita di surga menjawab semua doa-doa saudara dan saya. Saya selalu katakan begini, doa itu adalah kata-kata sederhana, tetapi itu akan menjadi luar biasa, hebat, dahsyat jawabannya, karena kita berdoa kepada Bapa kita di surga, yang selalu mendengar doa-doa kita dan menjawabnya tepat pada waktunya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lalai berdoa. Jangan lupa berdoa. Karena Tuhan dekat dengan orang-orang yang senang berdoa. Haleluya. Hari ini kita belajar. Ada 5 pesan dari firman Tuhan ini kepada kita semua, anak-anak Tuhan. Yang pertama, saudara, jangan congkak alias sombong. Jangan sombong. Anak-anak Tuhan harus rendah hati. Yang kedua, saudara, jangan merencanakan kejahatan. Biarlah yang kita pikirkan ini adalah rencana-rencana Tuhan untuk kita kerjakan, mempermuliakan nama Tuhan. Yang ada dalam pikiran kita, pikirkan perkara-perkara di atas. Haleluya. Yang ketiga, saudara, jangan serakah. Mengucap syukur kepada Tuhan selalu. Itu yang Tuhan mau. Tuhan benci dengan orang-orang yang serakah. Yang keempat, saudara, jangan hidup sama seperti orang fasik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup seperti orang fasik, maka kita tidak akan jadi berkat dimanapun kita berada. Saudara, orang fasik itu dia tidak memikirkan apa yang dia katakan. Makanya banyak orang menyesal. Dia menyesal karena apa yang sudah dia ucapkan. Kenapa? Karena dia nggak mikir dulu. Orang benar, dia memikirkan dulu apa yang dia katakan, sehingga kata-katanya itu jadi berkat. Yang kelima, Tuhan mau saudara terus berdoa. Makanya pesan yang kelima, jangan lupa, jangan lalai berdoa. Karena Tuhan dekat dengan orang yang suka berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, kuasa Tuhan melawat menjamah mereka yang mendengarkan renungan ini. Kuasa kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang lemah, Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati terus mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Sangye Talaut, yang ditimpa bencana gunung meletus. Tuhan jaga, Tuhan lindungi anak-anak Tuhan di sana. Tuhan memberkati gereja Tuhan, supaya jadi berkat buat saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana alam. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati semua, baik pemerintah, para
anak-anak Tuhan, supaya Tuhan menggerakkan untuk jadi berkat buat saudara-saudara kami yang ada di Sanghyar Talaut. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.